Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kembali di sini bersama admin ya. Sebelum kita masuk ke video pembahasan utama, sebelumnya admin mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah setia ngikutin channel ini mulai dari 0 hingga sekarang bisa nyampe di 1000 subscriber. Admin harap di 1000 subscriber ini channel ini bisa terus ada buat kalian ya. Ibarat pacar yang selalu nemenin kalian di saat kalian susah maupun senang. Pencapaian ini buat admin ya jadi awal baru buat channel ini untuk kedepannya bisa berbenah lagi dan bisa terus ngasih informasi seputar Gundam yang pastinya selalu admin bahas secara awam. Admin harapannya ke depan nanti admin gak hanya bahas soal mecha Gundam aja, tapi juga bahas mecha-mecha lain di luar dari Gundam. Jadi tungguin aja. Intinya di sini admin mau banyak terima kasih ke kalian. Oke, kita balik lagi ke pembahasan utama kita ya. Nah, di video kali ini admin balik lagi bahas-bahas putar Mobile Suit yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Setelah sekian lama mungkin admin gak bahas Gali Gundam ini ya. Di Gali Gundam kali ini kita udah dapat request dari sobat awam kita ya, yaitu Bang bahas Turn X. Oke, tapi sebelum kita bahas, seperti biasanya admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini. Untuk terlebih dahulu bisa tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau sudah, yuk langsung gas aja kita bahas. Oke, Turn X atau bernomor model konsep X612 Turn X merupakan Mobile Suit antagonis utama yang hadir dalam series Turn A Gundam. Diceritakan Turn X sendiri merupakan mesin saudara dari Turn A Gundam yang dikembangkan beratus-ratus tahun lalu sebelum peristiwa yang terjadi di series Turn A Gundam saat ini. Turn X sendiri diciptakan di masa di mana peradaban manusia telah berkembang dan mencapai puncaknya. Manusia yang menetap di luar dari planet bumi, yaitu di luar tata surya, menciptakan Turn X sebagai sebuah teknologi terbaru dan mutakhir dari sebuah Mobile Suit. Ada yang bilang jika Turn X diciptakan dari hasil eksperimen lebih lanjut dari New Type yang digabungkan dengan berbagai elemen luar angkasa di luar dari tata surya. Karena itulah Turn X diyakini tercipta sebagai senjata gerak humanoid yang memiliki kinerja tinggi yang dikatakan sebagai hasil dari lanjutan perkembangan peradaban manusia. Nah, manusia yang tinggal di luar angkasa, tepatnya di luar tata surya, menciptakan Turn X ini entah dengan alasan apa yang kemudian ditemukan melayang di luar angkasa. Nah, meski disebut sebagai Mobile Suit dengan teknologi masa depan melalui perkembangan peradaban manusia yang mencapai puncaknya, kenyataannya kehadiran Turn X ini justru menimbulkan reaksi yang buruk. Orang-orang menetap di bumi yang mengetahui keberadaan Turn X tersebut merasa khawatir akan teknologi canggih tersebut sehingga mereka anggap bahwa Turn X ini dapat menjadi ancaman suatu hari nanti. Mereka khawatir Turn X akan dijadikan alat perang luar angkasa yang digunakan sebagai alat invasi. Karena itu untuk mewanti-wanti agar hal tersebut tidak terjadi, terciptalah Mobile Suit salinan dari Turn X yaitu Turn A. Ya, jadi Turn X ini ada lebih dulu dibandingkan saudaranya yaitu Turn A ya. Makanya bentuk dari Turn X ini bisa dibilang merupakan bentuk dasar dari Turn A. Ada beberapa bagian yang mirip dengan bentuk-bentuk Turn A seperti bentuk kakinya sampai bagian dadanya yang kurang lebih sama ya. Nah, ada yang kehadiran kedua Mobile Suit canggih tersebut di tengah kehidupan manusia menciptakan berbagai respon dan persoalan yang berujung pada perbedaan ideologi. Kubu satu beranggapan bahwa dunia sekarang semestinya harus diatur ulang agar manusia dapat memulai kehidupan dari nol tanpa kehadiran teknologi yang menurut mereka teknologi merupakan sumber masalahnya. Nah, namun kubu kedua justru berpikir sebaliknya. Buat mereka teknologi adalah solusi atas segala masalah yang dihadapi manusia. Untuk itu manusia harus terus berevolusi untuk menciptakan teknologi-teknologi masa depan seperti halnya Turn X ini. Nah, perbedaan ideologi di antara dua kubu tersebut terus terjadi yang berujung pada pecahnya perang antar kubu. Nah, selama beratus-ratus tahun pertempuran antar kubu tersebut terjadi yang kemudian diyakini sebagai perang akhir zaman. Ya, kayak semacam Armageddon gitu. Setelah perang itu selesai, semua hal tentang peradaban manusia mencapai pada titik kepunahan, termasuk juga teknologi yang ikut menghilang seperti Mobile Suit-nya. Di sini peradaban direset ulang menjadi sedia kala. Nah, diketahui alasan yang menyebabkan peradaban manusia bisa diulang atau dimulai dari awal karena kemampuan yang dimiliki oleh Turn A dan Turn X melalui kemampuan Moonlight Butterfly-nya. Nah, karena kemampuan tersebut, semua peradaban di bumi kembali ke sedia kala, dan setelah hal tersebut terjadi, beberapa Mobile Suit seperti halnya Turn X dan Turn A kemudian dikubur di dalam sebuah situs bernama Moon Time Cycle. Nah, peristiwa perang yang terjadi tersebut yang dapat mengulang peradaban menjadi sedia kala, banyak yang bilang merupakan pemicu awal terjadinya dari semesta Correct Century atau semesta dalam series Turn A Gundam ini tercipta. Yang mana peristiwa sebelum terjadinya Correct Century dalam series ini diceritakan sebagai bagian dari sejarah yang disebut Black History atau Dark History atau sejarah hitam. Nah, buat admin semesta Correct Century ini bisa dibilang sebagai semesta yang rumit ya, karena sampai sekarang masih meninggalkan berbagai tanda tanya serta misteri-misteri yang masih jadi perdebatan.
Ya, salah satunya mengenai asal-usul dari Turn X ini. Nah, di luar dari semua cerita itu, perlu kalian tahu kalau cerita mengenai asal-usul dari Turn X ini nggak pernah dijelasin secara lengkap di seriesnya. Kita nggak pernah tahu mengenai pencipta dari Turn X itu sendiri, makanya bisa dibilang Turn X ini merupakan Mobile Suit yang goib atau mistis. Belum jelas dengan tujuan apa Mobile Suit ini diciptakan. Tidak seperti Turn A yang diciptakan untuk mengimbangi kemajuan teknologi Turn X ini yang dapat menjadi ancaman. Nah, kemampuan Turn X sendiri bisa dibilang setara dengan kemampuan dari Turn A ya, yang disebut-sebut sebagai Mobile Suit terkuat di seluruh semesta Gundam. Makanya kalau kalian main game Gundam dimanapun itu, status dari Turn X ini dibuat tinggi gitu, ya kuat lah pokoknya. Nah, kalau bahas soal bentuk, kokoh dan keras, mungkin itu kali ya yang bisa admin gambarin kalau ngeliat Turn X ini. Makanya bentuk dari Turn X ini sendiri bisa admin bilang cukup sangar ya. Bentuknya tuh kayak body pegulat gitu, kayak compact banget gitu. Apalagi bentuk kepalanya atau disebutnya sebagai X-top yang merupakan tempat kokpitnya, bentuk kepala ini cukup unik, bulat gepeng gimana gitu. Tapi BTW bentuk Turn X yang kita lihat sekarang itu nggak kayak gitu sebenarnya. Turn X ini sendiri telah diperbaiki berkali-kali dikarenakan pertempuran yang terjadi di masa lalu yang ngebuat beberapa bagian Turn X yang rusak akibat perang diharuskan untuk diganti dengan suku cadang dari Mobile Suit lain. Jadi mulai dari warnanya sampai bentuknya kurang lebih sedikit berbeda dari bentuk originalnya. Warnanya pun diketahui memiliki warna yang sama kayak Turn A, yaitu putih. Lalu bentuk bodinya itu lebih bersih, nggak ada goresan-goresan seperti sekarang. Contohnya aja kayak tanda goresan X di dadanya sampai lengan kanannya yang udah diganti. Nah, pergantian suku cadang tersebut sehingga membuat bentuk dari Turn X ini sendiri berubah dikarenakan pertempuran yang terjadi di masa lalu. Nah, pertanyaannya apakah perubahan bentuk Turn X yang sekarang kita lihat merupakan hasil dari pertempuran ngelawan Turn A di masa lalu atau pertempuran ngelawan Mobile Suit lain? Nah, kalau itu adalah hasil pertempurannya dengan Mobile Suit lain selain Turn A, artinya ada Mobile Suit lainnya yang juga memiliki kemampuan setara sama kayak Mobile Suit Turn X maupun Turn A. Bisa jadi di masa lalu Mobile Suit semacam Turn X ataupun Turn A bukan merupakan satu-satunya Mobile Suit yang memiliki teknologi tinggi. Ya, sebenarnya masih ada Mobile Suit lain yang semacam Turn X maupun Turn A ini di masa lalu, namun cuma peradaban dimulai dari nol, ya terpaksa manusia memulai kehidupan kembali dengan teknologi, sehingga bisa dibilang hanya tersisa Turn X ataupun Turn A yang sekarang bisa kita lihat. Tapi ini hanya teori ya, jadi nggak mungkin bisa benar bisa enggak. Oh ya, BTW huruf X sendiri ini berasal dari planet X atau planet ke-10, yang mana uniknya kalau kalian sadar kata X dibalik atau di turn, ya tetap X hurufnya. Jadi ya entah kenapa Mobile Suit ini dinamain kata Turn X yang artinya X kebalik. Kan X mau dibalik gimana pun ya tetap X. Beda dengan Turn A yang A dibalik, ya dia jadi A kebalik gitu. Jadi kayak gitu. Oke, dari Mobile Suit-nya kita bahas soal pilotnya, yaitu Jim Gingham. Pilot Mobile Suit yang kerasa kayak bukan pilot Mobile Suit ya. Buat admin, penampilan dari Jim ini sendiri berasa kayak petarung WWE gitu. Badannya yang besar dan juga mukanya yang serem-serem gimana gitu. Apalagi rambutnya panjang, yang buat admin ini tokoh lebih cocok disebut sebagai pegulat atau pelatih dojo gitu. Ini buat admin jauh banget dari kata tokoh yang merupakan pilot Mobile Suit. Lebih cocok jadi tokoh dari Street Fighter, apalagi juga Jim ini diperlihatkan selalu membawa pedang katana yang diikatkan di bagian pinggangnya. Yang semakin ngebuat ini tokoh nggak cocok kalau disebut pilot Mobile Suit, apalagi sekelas Turn X. Nah, watak dari Jim sendiri diceritain sebagai tokoh yang sombong serta egois. Jim juga merupakan orang yang keras dan kasar, mengingat dia sendiri lahir dan besar dari latar belakang seorang pimpinan militer bulan yang mengabdi kepada Ratu Bulan Diana Sorel. Namun, sikapnya yang demikian keras, ambisius, dan kasar justru membuat dirinya selalu membawa konflik di tengah kehidupan masyarakat bulan dan bumi. Jim memiliki pemikirannya sendiri terhadap pandangannya mengenai dunia, terkhusus mengenai sejarah kegelapan atau Black History yang sudah ia pelajari selama ini. Karena itulah kehadiran Jim dengan pemikirannya tersebut justru memicu konflik dan perselisihan. Apalagi Jim ini merupakan sosok yang tidak mudah terpengaruh. Ia tetap dengan pemikirannya dan bersikeras untuk memperjuangkan dengan jalan pemikirannya tersebut mengenai sejarah Black History. Nah, Jim percaya bahwa manusia-manusia di dunia hanya dapat mencapai potensi penuhnya ketika mereka dihadapkan pada situasi perang. Untuk itulah dengan Mobile Suit Turn X-nya, Jim siap membuat tatanan dunia baru sesuai dengan apa yang ia harapkan melalui perang. Nah, keinginan Jim dengan Ratu Diana juga selalu bertentangan yang menunjukkan tindakan-tindakan Jim yang mencoba untuk memberontak terhadap kekuasaan di Moonrace. Ya intinya di sini Jim digambarin sebagai tokoh yang keras yang nggak ada takutnya gitu. Jim ini adalah sosok yang mencoba untuk mengembalikan peristiwa Black History terulang kembali, apalagi di seriesnya sendiri. Jim ini juga merupakan lawan terakhir yang menjadi penutup cerita dari series Turn A Gundam. Oke, sekarang kita balik lagi ke Turn X-nya. Nah, untuk persenjataan dari Turn X sendiri, persenjataan yang dimiliki oleh Turn X kurang lebih sama seperti Turn A ya. Hanya saja tipe senjata yang dilengkapi pada Turn X lebih terfokus pada penggunaan persenjataan fixed armament atau persenjataan tetap.
Kata-kata persenjataannya bersumber dari dalam bodi Ternex itu sendiri. Nah, persenjataannya antara lain yaitu yang pertama ada Mega Particle Cannon yang dapat dikeluarkan dari hampir di seluruh bagian tubuh dari Ternex. Apalagi Ternex ini memiliki fitur khusus yang dapat memisahkan tubuhnya menjadi 10 bagian. Jadi hampir setiap bagian tubuh dari Ternex dapat mengeluarkan Mega Particle Cannon dari tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, Ternex juga memiliki Carapace Weapon Platform yang ditaruh di bagian belakang yang berfungsi sebagai ransel atau penampung persenjataan gitu ya, seperti missile launcher, bazooka, beam rifle, sampai hand beam gun. Nah, kemudian senjata berikutnya lagi ada Fusion and Crushing Manipulator yang dipasangkan di bagian lengan kanan. Nah, senjata ini dilengkapi dengan beam emitter yang dapat mengeluarkan beam cannon maupun beam saber. Melalui beam emitter ini juga Ternex dapat mengeluarkan serangan Shining Finger yang ingatin kita sama Shining Finger-nya G Gundam ya. Nah, lengan kanan dari Ternex ini juga dapat mengeluarkan semacam kabel-kabel gitu yang bisa merusak sistem lawan. Ya, bisa dibilang persenjataan lengan dari Ternex ini merupakan senjata utama yang ampuh dari Ternex itu sendiri. Makanya di seriesnya Ternex seringkali menggunakan lengan kanan persenjataan ini untuk menyerang. Oke, dari persenjataan Ternex juga dilengkapi dengan beberapa fitur juga. Yang pertama terdapat fitur Psychomo yang membuat Ternex dapat memisahkan bagian-bagian tubuhnya untuk menyerang. Oh ya, BTW fitur ini termasuk fitur unik dan khusus ya yang dimiliki Ternex yang membuat Ternex dapat secara fleksibel untuk menyerang. Buat admin, fitur semacam ini termasuk fitur yang ampuh buat ngecoh lawan. Makanya di seriesnya Ternex sedikit kerepotan ketika melawan Ternex pas lagi pakai fitur pemisah semacam ini. Nah, selanjutnya lagi terdapat fitur X-Top di mana kokpit dari Ternex sendiri terletak di bagian kepala yang dapat terpisah juga, sehingga pada saat Ternex sedang terdesak, pilot dapat dengan mudah mengevakuasi diri atau lari gitulah. Nah, selanjutnya lagi terdapat fitur Eye Field Barrier yang membuat Ternex dapat kebal terhadap serangan melalui perlindungan Eye Field yang mengelilingi seluruh tubuh dari Ternex ini. Nah, selanjutnya lagi terdapat juga fitur Power Drainer di mana Ternex melalui fitur ini dapat menyerap energi dari mobil suit lain, yang mana fitur ini terletak di bagian dada. Nah, fitur yang terakhir adalah fitur Moonlight Butterfly System. Admin yakin kalian udah tahu fitur atau kemampuan khusus yang dimiliki Ternex maupun Terna ini. Fitur ini bersumber dari mesin nano yang dimiliki Ternex, yang mana pada saat fitur ini diaktifkan, Ternex dapat mengeluarkan semacam bentuk sayap kupu-kupu warna-warni gitu yang ukurannya besar, yang diyakini pada saat fitur ini diaktifkan, Ternex dapat menyapu bersih mobil suit sekitarnya menjadi pasir. Oh ya, BTW sayap yang dikeluarkan dari fitur ini besar banget ya, bahkan bisa menutupi satu bumi bahkan setengah galaksi. Jadi taulah seberapa berbahayanya fitur ini. Di akhir episode dari series Turn A Gundam ini, Ternex terlihat pertempuran akhirnya dengan mobil suit saudaranya yaitu Turn A. Nah, selama pertempuran di antara keduanya berlangsung, kedua mobil suit melepaskan kemampuan Moonlight Butterfly mereka yang berujung pada terbungkusnya kedua mobil suit tersebut ke dalam Moonlight Butterfly yang mereka buat. Nah, kejadian itu membuat Jim dan Ternex menghilang. Jim terikat lalu ditarik kayak semacam benang-benang gitu yang keluar dari cahaya Moonlight Butterfly tersebut. Sedangkan lawannya yaitu Loran berhasil selamat meskipun mobil suit Turn A-nya juga ikut tertarik oleh kemampuan Moonlight Butterfly tersebut. Oke, secara keseluruhan Ternex ini bisa admin bilang sebagai salah satu mobil suit non-Gundam terkuat di semesta Gundam. Ingat ya, Ternex ini bukan Gundam ya, soalnya seringkali masih jadi perdebatan apakah Ternex ini Gundam atau bukan. Tapi berdasarkan beberapa sumber dan kecocokan Ternex dengan kriteria Gundam pada umumnya, dapat disimpulin bahwa Ternex ini bukan Gundam. Oh ya, BTW yang mungkin bertanya kenapa desain bentuk dari Ternex ini lebih mirip kayak bentuk robot ala Amerika gitu. Hal ini dikarenakan perancang desain dari Ternex ini ialah Sid Mead, yang merupakan desainer terkenal asal Amerika yang pernah ngedesain beberapa konsep karakter di beberapa film seperti halnya Tron, Aliens, dan Blade Runner. Jadi ya wajar kita bisa lihat bentuk dari Ternex ini kelihatan banget bedanya dari mobil suit kebanyakan yang didesain sama orang Jepang asli. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!